pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nisa Azara, hadir menemani Anda dalam program Jurnal Pekan ini. Sebuah program yang mengulas dunia jurnalistik dari sisi yang lebih dekat, lebih jelas, dan tentunya mendalam. Pagi ini kita akan membicarakan tentang teori, tapi praktik juga ada ya di dalam kelas. Mahasiswa melakukan simulasi reportase untuk memahami secara langsung bagaimana wawancara reportase dijalankan. Dari sini kita bisa melihat apa saja kelebihan yang muncul dari masing-masing teman-teman kelas kita, dan juga kelemahan yang masih perlu diperbaiki tentunya. Pemirsa, suasana kelas di pekan ini berjalan dengan cukup lancar dan kondusif. Mahasiswa tampak serius sekaligus antusias mengikuti instruksi dari dosen. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa yang diminta untuk menampilkan di depan kelas. Mereka membagikan peran, ada yang menjadi reporter, ada yang berperan sebagai narasumber, ada juga yang menjadi news anchor, dan ada juga yang menjadi kameramen. Mereka menyampaikan hasil reportase dalam bentuk berita. Tentunya latihan semacam ini sangat amat penting untuk membangun rasa percaya diri, melatih kemampuan berbicara di depan publik, dan yang tak kalah penting, melatih kepekaan seorang calon jurnalistik dalam menyampaikan informasi. Dan inilah cuplikan penampilan dari kelompok pertama saat menyajikan reportase di hadapan dosen dan teman-teman kelas. Bukan sekedar banyak, tetapi juga memang ada unsur perencanaan dalam pembunuhan ini. Nah, kita juga sudah menemukan beberapa barang bukti. Yang pertama, ada alat yang digunakan oleh korban, yaitu ada gergaji besi yang untuk memotong tulang korban, dan juga yang kedua ada pisau besar untuk memotong daging korban, sehingga dagingnya itu bisa diplastikin dan disebar luas ke beberapa titik. Nah, lalu yang kedua kita juga melihat dari pola pembunuhan ya, pelaku ini. Secara umum penampilan mahasiswa menunjukkan semangat dan keberanian. Namun tentu saja ada catatan penting dari dosen pengampu, yaitu Pak Adi. Kritik pertama yang diberikan kepada narasumber. Beberapa narasumber masih terlihat membaca teks saat memberikan keterangan. Alhasil hal tersebut itu sangat tidak realistis dengan reportase yang asli. Hal ini membuat wawancara terkesan kaku seperti membaca naskah drama, bukan interaksi yang natural. Padahal dalam dunia jurnalistik, narasumber biasanya berbicara secara spontan, sesuai pengetahuan atau sudut pandang mereka sendiri. Kritik berikutnya ditunjukkan kepada reporter. Ada reporter yang masih terpaku pada naskah pertanyaan, padahal seorang reporter yang harusnya siap dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya inilah yang akan membuat wawancara lebih hidup, lebih interaktif, sekaligus lebih tajam, menggali informasi. Dengan adanya kritik ini, mahasiswa diingatkan bahwa menjadi reporter bukan soal membaca pertanyaan saja, melainkan menguasai bahan, berpikir cepat, dan mampu berinovasi sesuai situasi. Dari praktik kelas tersebut, kita bisa melihat perbedaan mendasar antara wawancara dan reportase. Wawancara sebenarnya hanya salah satu teknik dalam reportase. Tujuan utama adalah menggali data, opini, atau pandangan dari seorang narasumber. Sedangkan reportase memiliki cakupan luas, yaitu menghimpun informasi dari berbagai sumber, menyusunnya, lalu menyajikannya secara utuh kepada masyarakat. Nah, baik, selanjutnya teknik dan bentuk wawancara. Untuk menghasilkan wawancara yang lebih baik, reporter harus melakukan sejumlah langkah penting. Antara lain mengumpulkan data tentang narasumber, menyusun daftar pertanyaan, memilih bahasa yang jelas dan santun dan mudah dimengerti, serta menyimak jawaban dengan cermat. Menyimak jawaban tentu sangat penting karena seringkali jawaban itu justru membuka peluang untuk
munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Inilah yang membedakan reporter berpengalaman dengan reporter pemula. Adapun bentuk wawancara itu sangat amat beragam. Ada wawancara pribadi yang menggali sisi personal seseorang. Ada juga wawancara berita yang berkaitan dengan peristiwa yang aktual. Vox Populi atau wawancara jalanan yang menanyakan pendapat masyarakat umum, hingga wawancara yang melalui telepon, tertulis, bahkan wawancara kelompok. Semua bentuk wawancara ini tentu saja memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadiri informasi dari sumbernya langsung. Materi selanjutnya ada peran reporter dan teknik reportase. Reporter memiliki peran penting dalam sebuah liputan. Ia harus menjelaskan tujuan, efisien dalam waktu, menyenangkan dalam interaksi, serta mampu menjaga alur percakapan agar tetap fokus. Secara umum, reporter itu dibagi menjadi dua, yaitu ada reporter lapangan yang menghimpun berita langsung di lokasi kejadian, dan ada juga reporter televisi yang menyampaikan hasil reportase di depan kamera, atau biasa disebut dengan news anchor. Sementara itu, dalam reportase ada beberapa hal teknis yang wajib diperhatikan. Reporter harus menyebutkan peristiwa dan lokasi secara jelas, menggambarkan suasana latar belakang agar pemirsa lebih merasa seolah-olah berada di lokasi, menyampaikan fakta bukan opini, dan menentukan laporan dengan kalimat yang kuat, misalnya menyebutkan nama reporter dan lokasi liputan. Pemirsa, dalam dunia jurnalistik dikenal istilah ROSS atau Reporter on the Spot System. Cara reporter muncul bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, reporter berada di lokasi dan muncul di layar untuk melaporkan kejadian. Kedua, reporter tetap berada di lokasi tetapi hanya suara yang terdengar. Dan ketiga, reporter tidak berada di lokasi namun tetap dimunculkan di televisi untuk membacakan laporan. Dan yang keempat, reporter tidak berada di lokasi dan tidak muncul di televisi namun hanya menyusun berita berbagai narasumber. Selain itu, dalam media massa kita juga mengenal berbagai jenis informasi. Salah satunya adalah berita murni, yaitu informasi yang disajikan apa adanya tanpa opini dari reporter. Jenis inilah yang menjadi dasar dari semua produk jurnalistik, karena berita murni dianggap paling objektif dan faktual. Dari suasana kelas hari ini, kita belajar bahwa teori dan praktik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kritik dari dosen menjadi bekal berharga agar mahasiswa semakin siap menghadirkan wawancara yang natural, sekaligus reportase yang akurat dan informatif. Dengan wawancara tajam dan reportase yang komprehensif, media dapat menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi yang dapat dipercaya. Saya Nisa Zara pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan jurnal pekan ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dan sampai jumpa.